Mari kita lihat dunia perkereta-apian Hindia Belanda pada dekade 1920-an. Film Arsip Langka ini mengajak kita menelusuri sejarah kereta api Indonesia pada masa Staatspoorwegen, perusahaan kereta api negara yang membangun salah satu jaringan rel terbesar di Asia Tenggara pada awal abad ke-20. Pada masa itu, panjang jaringan kereta api di Hindia Belanda telah mencapai 4.282 km. Dengan 2.875 km diantaranya membentang di Pulau Jawa sebagai tulang punggung transportasi dan perdagangan. Melalui lensa kamera, kita akan menyusuri jalur-jalur kereta yang melintasi pegunungan, lembah, perkebunan, hingga kota-kota penting di Hindia Belanda. Stasiun besar, bengkel modern, jembatan baja, dan viaduk megah menjadi saksi bagaimana kereta api mengubah wajah Nusantara pada masa itu. Pada bagian pertama ini, kita akan menyusuri jalur-jalur kereta api di wilayah barat Pulau Jawa. Perjalanan dimulai di Pelabuhan Tanjung Priok, gerbang utama Hindia Belanda. Setelah turun dari kapal dan melewati pemeriksaan kepabeanan, para penumpang dapat langsung melanjutkan perjalanan dengan kereta api menuju Batavia dan kota-kota lainnya. Di dekat dermaga, berdiri stasiun Tanjung Priok dengan peron luas dan atap baja raksasa yang menaungi jalur-jalurnya. Sementara itu, lalu lintas perkotaan dilayani oleh kereta listrik ESS yang menghubungkan Batavia, Weltevreden, dan Tanjung Priok, menjadikannya salah satu jaringan transportasi modern terpenting di Hindia Belanda. Kereta listrik ini menjadi salah satu pencapaian modernisasi transportasi di Hindia Belanda. Peresmiannya pada tahun 1925 bertepatan dengan peringatan 50 tahun Staatspoorwegen. Hilir mudik rangkaian kereta listrik di Batavia menjadi gambaran lahirnya era baru transportasi perkotaan pada awal abad ke-20. Bergerak ke arah timur menyusuri jalur pantai utara Jawa, kita tiba di stasiun Cirebon. Disinilah jalur Staatspoorwegen bertemu dengan jaringan Semarang. Cirebon Stumtram Maatskappij atau SCS menjadikan Cirebon salah satu simpul perkereta-apian tersibuk di Pulau Jawa.
Dari stasiun ini, kereta ekspres menuju Semarang berangkat hampir bersamaan dengan kereta tujuan Kroya dan Yogyakarta. Dari Cirebon, perjalanan berlanjut ke Purwokerto, stasiun penting di jalur penghubung Cirebon dan Kroya yang melayani lalu lintas kereta di wilayah Jawa bagian tengah. Memasuki wilayah Jawa Tengah, perjalanan tiba di stasiun Solo Balapan. Stasiun milik Netherlands Indispoorweg Maskapai atau NIS ini menjadi salah satu pusat lalu lintas kereta api terpenting di wilayah Jawa. Peron Solo Balapan yang sangat panjang dirancang untuk menampung ramainya arus penumpang, terutama saat kedatangan kereta ekspres Surabaya-Bandung milik Stadspurwagen. Di berbagai penjuru Hindia Belanda, kereta api terus menggerakkan mobilitas masyarakat. Dari stasiun besar di kota-kota utama hingga stasiun kecil, aktivitas naik dan turun penumpang berlangsung hampir tanpa henti setiap hari. Perjalanan kemudian berlanjut ke Jawa Timur dan berakhir di stasiun Kertosono. Sebagai salah satu stasiun percabangan terpenting di Jawa Timur, Kertosono menghubungkan jalur utama Surabaya-Madiun dengan jalur menuju Kediri, Blitar, dan wilayah selatan Jawa Timur. Pada awal abad ke-20, jaringan kereta api Stadspurwagen di Pulau Jawa didukung oleh sekitar 5.100 jembatan. Dengan total panjang hampir 50 km dan berat konstruksi mencapai sekitar 50.000 ton. Angka tersebut menunjukkan betapa besarnya tantangan yang dihadapi para insinyur SS untuk membangun jaringan kereta api di tengah sungai, lembah, dan pegunungan Pulau Jawa. Di sepanjang jaringan kereta api Pulau Jawa, berbagai jembatan dan viaduk menjadi bagian penting yang memungkinkan perjalanan terus berlanjut. Jembatan Serayu pada jalur Cirebon-Kroya memiliki bentang utama sepanjang 90 meter dan 60 meter, dengan panjang keseluruhan mencapai 213 meter. Untuk ukuran awal abad ke-20, ini merupakan salah satu jembatan kereta terbesar yang dibangun SS di Pulau Jawa.
Berikutnya tampak jembatan kereta di atas Sungai Brantas dekat Kertosono. Jembatan ini menjadi bagian dari jalur utama Jawa Timur yang menghubungkan Surabaya dengan wilayah pedalaman dan Jawa bagian tengah. Berbeda dengan jembatan-jembatan baja yang telah kita lihat sebelumnya, struktur di atas Sungai Ciliwung ini seluruhnya menggunakan beton bertulang. Lengkungan utamanya memiliki bentang 30 meter dengan tinggi sekitar 6,65 meter. Bentuk busurnya masih terlihat cukup modern, bahkan jika dibandingkan dengan banyak jembatan yang dibangun beberapa dekade setelahnya. Film kemudian kembali memperlihatkan Sungai Brantas, kali ini di dekat Ploso, Jombang. Menariknya, jembatan ini dibangun menggunakan konstruksi yang berasal dari jembatan-jembatan lama di jalur utama. Seiring meningkatnya berat lokomotif dan volume angkutan, banyak jembatan harus diperkuat atau diganti. Salah satu contohnya adalah jembatan di atas Sungai Citarum pada jalur Mr. Cornelis Karawang yang telah diganti dengan konstruksi yang lebih kuat, di mana konstruksi lama yang terlihat di sisi kiri rekaman kemudian dimanfaatkan kembali di jalur Bandung Ciwidey. 3 bentangnya dipasang kembali pada 3 jembatan berbeda, yaitu Jembatan Sadu, Jembatan Ranca Goong, dan Jembatan Andir. Selain jembatan di atas sungai, SS juga membangun jembatan besar untuk melintasi jurang dan lembah. Beberapa di antaranya dapat ditemukan pada jalur Banjar Parigi serta pada Larang Purwakarta. 2 lintas yang terkenal karena medan pegunungannya yang sangat sulit. Di antara seluruh struktur yang ditampilkan, Jembatan Cisomang menjadi salah satu yang paling mengesankan. Jembatan ini memiliki bentang utama sepanjang 60 meter, dengan pilar-pilar setinggi sekitar 50 meter dari dasar lembah.
Pada rekaman yang diambil dari dasar jurang, skala konstruksi ini terlihat jauh lebih jelas. Film ini juga memberikan gambaran mengenai metode perakitan jembatan pada masa tersebut. Untuk memasang bentang-bentang baja raksasa ini, digunakan derek peluncur sepanjang 80 meter dengan overhang bebas mencapai 40 meter. Bagi ukuran tahun 1920-an, peralatan seperti ini termasuk teknologi konstruksi yang sangat maju. Salah satu pencapaian teknik yang paling mengesankan dalam pembangunan jembatan adalah metode cantilever bebas. Berbeda dengan metode konvensional yang memerlukan perancah dari bawah, konstruksi dilakukan dari kedua ujung jembatan secara bertahap, hingga kedua segmen bertemu di tengah-tengah. Keberhasilan metode ini sangat bergantung pada perhitungan dan ketelitian yang luar biasa selama proses konstruksi. Setelah memperlihatkan berbagai jembatan, film beralih ke pembangunan atap stasiun Tanjung Priok. Struktur baja berukuran besar ini menjadi salah satu contoh kemampuan teknik konstruksi yang dimiliki Stadspurwagen pada masa itu. Atap semacam ini dirancang untuk melindungi peron dan penumpang, sekaligus menciptakan ruang yang luas di area stasiun. Bagian ini kemudian menampilkan sejumlah viaduk dan jembatan di berbagai wilayah jaringan kereta api Hindia Belanda.
Melalui berbagai jembatan, viaduk, dan proyek konstruksi dalam film ini, kita dapat melihat bahwa keberhasilan perkereta-apian Hindia Belanda tidak hanya bergantung pada lokomotif dan rel. Di baliknya, ada para insinyur dan pekerja yang membangun berbagai infrastruktur penunjang. Dan seperti yang kita tahu, banyak struktur yang muncul dalam rekaman ini masih dapat ditemukan. Bahkan sebagian masih digunakan hingga lebih dari 1 abad kemudian. Setelah melihat berbagai jembatan dan viaduk yang menopang jaringan kereta api, kini kita beralih kepada mesin-mesin yang membuat seluruh jaringan ini terus bergerak. Melalui rekaman ini, kita dapat melihat berbagai jenis lokomotif yang digunakan di Pulau Jawa. Lokomotif-lokomotif ini melayani berbagai jenis perjalanan, mulai dari kereta ekspres dan kereta penumpang hingga angkutan barang. Sebagian besar direkam di 2 depo utama SS, yaitu Sidotopo di Surabaya dan Purwakarta di Jawa Barat. Film ini hanya menampilkan sebagian kecil armada Stadspoorwegen. Beberapa kelas lokomotif lain yang juga beroperasi luas di Jawa tidak muncul dalam rekaman. Lokomotif pertama yang muncul adalah lokomotif ekspres 4 silinder compound seri 1000 milik SS, yang setelah kemerdekaan dikenal sebagai kelas C53. Lokomotif ini menjadi salah satu andalan kereta ekspres jarak jauh di Pulau Jawa pada masanya. Berikutnya tampak lokomotif penumpang tipe 2C2 dari seri 1100 baru, yang dalam klasifikasi berikutnya dikenal sebagai salah satu lokomotif kelas C27 atau C28. Salah satu lokomotif kemudian terlihat berada di atas turntable atau pemutar rel. Sebelum era lokomotif diesel, fasilitas seperti ini digunakan untuk membalik arah lokomotif agar tetap berjalan dengan posisi cerobong menghadap ke depan. Selain untuk membalik arah, turntable juga berfungsi menghubungkan lokomotif ke berbagai jalur di depo, sehingga memudahkan proses penyimpanan, perawatan, maupun persiapan sebelum kembali bertugas. Pada masanya, fasilitas ini menjadi bagian penting dari operasional perkereta-apian, terutama di stasiun besar dan depo lokomotif uap.
Di Surabaya, Depo Sidotopo menjadi salah satu pusat operasi kereta api terbesar Staatspoorwegen. Pada musim angkutan gula, depo ini mampu menampung sekitar 75 lokomotif sekaligus. Sekitar 1.000 pekerja bertugas menjaga operasionalnya, sementara biaya bahan bakar yang digunakan mencapai 500 juta gulden setiap tahun. Purwakarta juga memiliki peran penting dalam operasional kereta api di Jawa Barat. Di sini tampak sebuah lokomotif besar, sedang diputar di atas turntable berdiameter 20 meter, yang mampu menahan beban hingga 91 ton. Salah satu lokomotif yang paling menarik dalam rekaman ini adalah lokomotif Malay. Digunakan untuk jalur pegunungan dengan susunan roda 1DD. Pada masa SS, lokomotif ini dikenal sebagai seri 1200. Dan setelah kemerdekaan berubah menjadi kelas DD50, yang desain artikulasinya memungkinkan lokomotif ini menghadapi tanjakan curam dan tikungan tajam. Menurut keterangan film, Staatspoorwegen mengkonsumsi sekitar 400.000 ton bahan bakar setiap tahun. Selain itu, pasokan air juga menjadi kebutuhan utama lokomotif uap, sehingga di berbagai stasiun dan depo selalu dilengkapi menara air seperti yang terlihat di Purwakarta ini. Setelah bertugas, lokomotif-lokomotif tersebut harus dibersihkan dan dirawat secara rutin agar tetap siap beroperasi. Melalui rekaman sederhana ini, kita dapat melihat orang-orang yang berada di balik beroperasinya jaringan kereta api Hindia Belanda hampir 1 abad yang lalu. Setelah melihat berbagai lokomotif yang menjadi penggerak jaringan kereta api, perjalanan kita berlanjut ke bengkel-bengkel tempat lokomotif tersebut dirawat. Film arsip ini membawa kita ke 2 bengkel terbesar milik Staatspoorwegen, yaitu Manggarai dan Madiun. Perjalanan dimulai di bengkel SS di kawasan Manggarai, yang pada masa Hindia Belanda termasuk wilayah Mr. Cornelis. Kompleks bengkel ini mampu menangani perawatan lokomotif dan gerbong dalam jumlah besar. Setiap hari, berbagai pekerjaan dilakukan di sini, mulai dari pemeriksaan rutin hingga perbaikan besar sebelum armada kembali bertugas. Bangunan bengkelnya dibuat sangat luas dan tinggi. Di bagian atas terlihat derek berjalan.
yang digunakan untuk mengangkat lokomotif maupun komponen berat yang tidak mungkin dipindahkan oleh tenaga manusia. Fasilitas seperti ini memungkinkan pekerjaan yang sebelumnya sulit dilakukan menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Sementara derek bekerja mengangkat komponen-komponen berat, para mekanik menangani berbagai pekerjaan di bawahnya. Lokomotif dibongkar, diperiksa, lalu dirakit kembali setelah seluruh perbaikannya selesai. Salah satu bagian terpenting adalah bengkel bubut. Disinilah roda lokomotif, poros, dan berbagai komponen logam dibentuk ulang agar dapat digunakan kembali. Tidak hanya lokomotif dan gerbong, kendaraan-kendaraan dinas milik SS juga dirawat di bengkel ini untuk mendukung operasional perusahaan. Di bengkel perkayuan dan interior, berbagai bagian gerbong seperti pintu, jendela, kursi, hingga perlengkapan kabin dibuat maupun diperbaiki sebelum dipasang kembali. Bengkel pengecoran menjadi tempat pembuatan berbagai komponen besi yang dibutuhkan lokomotif dan gerbong. Dengan membuat sendiri berbagai komponen besi, kebutuhan suku cadang tidak selalu bergantung pada kiriman dari Eropa. Sepanjang hari, kompleks bengkel ini dipenuhi ratusan pekerja. Ketika jam kerja usai, para pekerja meninggalkan kompleks bengkel secara bersamaan. Perjalanan kemudian berlanjut ke Madiun, lokasi bengkel besar SS lainnya yang berperan penting dalam merawat armada kereta api di wilayah Jawa bagian timur. Di sini, tampak lokomotif dipindahkan menggunakan jembatan geser. Fasilitas ini memudahkan lokomotif berpindah dari satu jalur bengkel ke jalur lainnya, tanpa harus menggunakan banyak percabangan rel.
Seperti di Manggarai, berbagai pekerjaan permesinan di sini masih dikerjakan dengan keterampilan para mekanik. Film ini tidak hanya memperlihatkan mesin-mesin bengkel, tetapi juga kehidupan para pekerjanya. Di luar kawasan bengkel, para pedagang telah menunggu kedatangan para pekerja. Berbagai makanan dan minuman dijual di pinggir jalan, melayani para buruh yang baru saja menyelesaikan pekerjaan mereka. Operasional bengkel sebesar ini tentu membutuhkan pasokan listrik yang sangat besar. Untuk itu, pemerintah Hindia Belanda membangun pembangkit listrik tenaga air di Sungai Catur, di lereng Gunung Wilis, yang kini dikenal sebagai PLTA Giringan. Foto-foto berikut memperlihatkan bagaimana kawasan di lereng Gunung Wilis perlahan berubah menjadi sebuah pembangkit listrik tenaga air yang masih beroperasi hingga sekarang. Selain mendukung operasional bengkel kereta api, listrik yang dihasilkan juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Madiun. Sebagai penutup, film membawa kita ke Gardu Induk Ancol di Batavia. Fasilitas ini menjadi bagian penting dalam penyediaan listrik bagi elektrifikasi jalur kereta api di Hindia Belanda. Kini kita memasuki sisi lain dunia perkereta-apian Hindia Belanda. Kita akan mengikuti bagaimana kereta api beroperasi setiap hari, sambil menikmati bentang alam Priangan. Perjalanan dimulai dari Batavia, ketika jaringan kereta listrik modern mulai menghubungkan berbagai sudut kota. Dimulai dari stasiun Tanjung Priok, pintu gerbang utama pelabuhan Batavia yang menghubungkan arus penumpang dan barang dengan jaringan kereta api di Pulau Jawa.
Meninggalkan kawasan pelabuhan, rangkaian kereta singgah sejenak di Stasiun Kemayoran, salah satu stasiun penting di jalur kereta listrik Batavia. Tidak lama kemudian, kereta melanjutkan perjalanan menuju stasiun Pasar Senen, kawasan yang sejak dahulu menjadi salah satu pusat aktivitas perdagangan dan mobilitas masyarakat di sana. Rangkaian perjalanan di sekitar Batavia berakhir di Rawabangke, nama yang pada masa itu masih digunakan untuk stasiun yang kemudian dikenal sebagai Mr. Cornelis atau Jatinegara sekarang. Dari kawasan inilah, berbagai perjalanan menuju pedalaman Pulau Jawa berawal. Dari Batavia, perjalanan berlanjut menuju Buitenzorg, atau yang kini kita kenal sebagai Kota Bogor. Setibanya di sana, kamera sejenak meninggalkan jalur kereta untuk menikmati dua kebanggaan kota ini. Kebun raya yang telah mendunia dan Istana Gubernur Jenderal yang berdiri megah di tepinya. Kini perjalanan membawa kita meninggalkan dataran rendah menuju Pegunungan Priangan. Setibanya di Purwakarta, sebuah lokomotif pegunungan telah disiapkan untuk membawa rangkaian kereta melanjutkan perjalanan menuju Bandung. Perlahan jalur mulai menanjak, sementara pemandangan di luar jendela berubah menjadi lembah, hutan, dan perbukitan. Di sepanjang jalur ini terdapat sebuah bukit yang oleh para pekerja dijuluki Gunung Berjalan. Lerengnya terus bergerak dan berulang kali memicu longsor, sehingga jalur kereta harus dibersihkan dan diperkuat secara berkala agar perjalanan tetap aman. Kereta terus menyusuri lereng pegunungan, melintasi tebing-tebing curam yang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan jalur kereta api di Bumi Priangan. Di balik sulitnya medan yang dilalui, bentang alam Priangan menghadirkan pemandangan yang begitu memanjakan mata.
Di depan kita, membentang terowongan Sasak Saat. Terowongan kereta api terpanjang di Hindia Belanda pada masanya dengan panjang hampir 1 kilometer. Tidak lama kemudian, sebuah kereta barang melintas membawa hasil perkebunan dan berbagai komoditas dari pedalaman Priangan menuju pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa. Perjalanan akhirnya tiba di Padalarang. Sejak dibukanya jalur Cikampek Padalarang pada tahun 1906, stasiun ini menjadi titik pertemuan dua jalur utama menuju Bandung, yaitu jalur lama dari Buitenzorg dan jalur baru dari Batavia melalui Cikampek. Setelah perjalanan panjang dari Batavia, kita tiba di Bandung. Saat kereta memasuki stasiun, suasana langsung berubah menjadi sibuk. Penumpang turun dengan barang bawaan mereka, sementara kendaraan menunggu di luar untuk membawa mereka melanjutkan perjalanan. Pada masa itu, Bandung bukan hanya salah satu kota penting di Jawa Barat. Kota ini juga menjadi pusat jaringan Staatspurwegen di Pulau Jawa.
Di kota inilah kantor pusat SS berada. Dari tempat inilah berbagai urusan perusahaan diatur. Sementara jaringan rel terus menghubungkan kota-kota dan wilayah yang jauh di seluruh Jawa. Di balik jaringan yang begitu luas, terdapat organisasi besar dengan ribuan pegawai dan berbagai bagian yang bekerja setiap hari. Menjelang pukul 2 siang, aktivitas kantor mulai berakhir. Para pegawai bergegas meninggalkan tempat kerja. Sementara di luar, lalu lintas Bandung terus bergerak di bawah pengawasan polisi. Namun pekerjaan Staatssporwegen tidak berhenti di ruang kantor. Di balik kereta api yang setiap hari membawa penumpang dan barang, terdapat gudang-gudang besar yang menyimpan berbagai kebutuhan untuk menjaga jaringan ini tetap berjalan. Di gudang pusat ini tersimpan berbagai material untuk jaringan kereta api, mulai dari rel dan wesel hingga rangka jembatan. Sebuah jembatan seberat 4 ton dan panjang 8 meter tampak sedang dikeluarkan dari tempat penyimpanannya. Setelah cukup melihat Bandung, perjalanan kembali dilanjutkan. Di stasiun Cicalengka, lokomotif diganti sebelum perjalanan dilanjutkan menuju Cibatu. Dari sini, lintasan mulai menanjak. Jalur kereta melewati tikungan-tikungan tajam dan lereng-lereng yang semakin curam. Sekarang kita berada di daerah Kadungora.
melewati lintasan yang mulai menanjak melewati 3 jembatan yang membentang di kawasan Karikil. Dari sini, kereta kembali bergerak menuju Cibatu. Dari balkon belakang kereta inspeksi direksi, juru kamera Carly terus bekerja. Dari tempat inilah, berbagai gambar perjalanan ini direkam. Saat kereta ekspres tiba, suasana di sekitar stasiun segera berubah menjadi ramai. Penumpang datang dan pergi, sementara kehidupan di sekitar jalur kereta terus berlangsung. Perjalanan dilanjutkan menuju Tasikmalaya. Sejauh mata memandang, bentang alam Priangan Timur terbuka luas. Kereta terus melaju, diiringi pemandangan yang perlahan berganti di sepanjang jalur. Dari sini, kereta perlahan berbelok ke selatan. Jalur utama ditinggalkan dan perjalanan memasuki lintasan cabang yang lebih sunyi. Di hadapan kita, sebuah terowongan membuka jalan menembus perbukitan Kalipucang. Pada masanya, lintasan ini menjadi salah satu proyek kereta api paling menantang di bagian selatan Pulau Jawa.
Ketika pembangunan dimulai, sebagian besar wilayah Kalipucang dan Parigi masih tertutup rimba tropis yang lebat. Untuk membuka jalan melintasi pegunungan, Staats Spoorwegen membangun jembatan-jembatan baja dan terowongan yang menembus langsung perbukitan. Beberapa terowongan diberi nama Hendrik dan Juliana, mengambil nama anggota keluarga kerajaan Belanda. Sebuah kebiasaan yang cukup lazim dalam proyek-proyek besar pada masa itu. Namun, mahakarya terbesar dari jalur ini berada sedikit lebih jauh ke barat. Yaitu terowongan Wilhelmina dengan panjang lebih dari 1 kilometer. Terowongan ini pernah menjadi terowongan kereta api terpanjang di Hindia Belanda. Setelah melewati perbukitan, jalur ini akhirnya turun menuju dataran pesisir. Di kejauhan, Samudra Hindia terbentang luas. Sementara itu, rel terus mengikuti garis pantai menuju Cijulang. Seluruh lintasan ini membentang sekitar 80 km, menghubungkan pedalaman Priangan Timur dengan pesisir Samudra Hindia. Perjalanan kita pun berakhir di sini. Namun lebih dari seabad kemudian, gambar-gambar ini masih membawa kita kembali menyusuri jalur-jalur kereta api yang telah lama berlalu.